Welcome. Parman menggoyang-goyangkan kakinya, menunjukkan keresahan yang ia rasakan saat ini. Pasalnya, ia sudah memutuskan mengambil jalan pintas untuk mendapat kekayaan secara instan. Sekarang ia berdiri di depan sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu dengan dua penerangan yang berbahan dasar minyak tanah. Perlahan ia ketuk rumah tersebut pelan-pelan. "Mbah, ini saya, Parman, yang kemarin datang ke sini," ucapnya. Kemudian pintu kayu tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Parman mulai masuk ke rumah tersebut. Di ujung ruangan, sudah ada Mbah Diro yang duduk menggenggam keris kecil di tangan sambil sesekali memutar keris tersebut di atas sebuah arang yang tercium seperti bau kemenyan. "Jadi, apa kamu sudah memutuskan apa yang akan kamu ambil?" tanya Mbah Diro. "Sudah, Mbah. Saya juga sudah menerima risiko apa yang akan saya dapat," ucapnya. Kemudian Mbah Diro mengalihkan pandangan ke arah Parman, memperhatikannya dengan seksama. "Kemarin saya sudah jelaskan, jika memelihara makhluk pesugihan ini, artinya kamu merelakan jiwa untuk sepenuhnya terikat padanya." "Iya, Mbah. Saya sudah siap akan hal itu. Yang penting usaha saya balik seperti semula," ucap Parman meyakinkan Mbah Diro. Tak lama, Mbah Diro mengeluarkan seekor ular sepanjang 2 meter dari sebuah kantong bahan berwarna hitam. Kemudian Mbah Diro menjelaskan jika ular tersebut harus diletakkan di sebuah ruangan khusus dengan beberapa syarat seperti dinding yang serba merah, janur kuning di sudut ruangan, hingga dupa yang harus selalu ada di meja rias. Hal tersebut lantas disetujui oleh Parman. Sesampainya di rumah, ia terlihat bingung, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pelan-pelan, Parman meletakkan ular tersebut di ruangan yang sudah dia siapkan. Ia mengingat kata-kata Mbah Diro, jika perlakukan hewan tersebut layaknya seperti manusia dan beri ia sesajen seperti seharusnya. Saat malam tiba, Parman berniat mengecek keberadaan ular tersebut. Ia tarik perlahan gagang pintu dan mengintip keberadaan ular pesugihan itu. Namun saat ia membuka pintu,
Parman dibuat kaget setengah mati. Karena di kamar tersebut ada seorang perempuan menggunakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang merah yang menutupi leher jenjangnya, serta sanggul seperti kebanyakan wanita Jawa. Kemudian perempuan yang memakai kebaya tersebut menengok dan menggerakkan kepalanya 180 derajat kepada Parman. Tetapi bukan lari ketakutan. Parman malah menghampiri perempuan itu dengan rasa senang. Dirinya seperti sudah terhipnotis akan kecantikan si Dewi Ular itu. Kemudian sesuatu yang tidak dipikirkan terjadi di antara kedua makhluk itu. Pagi hari, Parman dibuat bingung karena ia tidak memakai sehelai benang satupun. Namun yang lebih mengagetkan, di sekeliling tempat tidur terdapat sebaran emas yang berbentuk seperti sisik ular. Saat itu juga ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan telah berhasil. Mulai dari sana, keluarga Parman dikenal menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Usaha bangunannya laris manis hingga bisa membangun beberapa cabang di luar kota. Rumah mewah beserta mobil mahal berjejer di garasi rumah, hingga kehidupan keluarga yang serba berkecukupan. Akan tetapi, warga sekitar rumah Parman seringkali curiga atas kekayaan yang didapatnya sekarang. Pasalnya dulu ia sempat bangkrut sampai meminjam ke sana dan kemari. Bahkan saat itu Parman pernah bercerita jika tidak ada bank yang berani meminjamkan uang karena pekerjaannya sudah tidak tetap. Hanya kurang lebih 6 bulan ia sudah menjadi orang terkaya di desanya, seperti hal mustahil yang bisa diterima nalar warga di sana. Setiap harinya, warga juga membicarakan pasal suara delman yang tengah malam kerap kali datang ke arah rumah Parman. Tetapi ketika dipastikan selalu tidak ada. Mereka meyakini jika kekayaan yang Parman dapatkan dari hasil ilmu hitam atau pesugihan. Hingga suatu saat, kecurigaan warga menemukan titik terang. Saat istri Parman meninggal secara tidak wajar. Saat itu, polisi bahkan sempat datang ke rumahnya. Namun, tidak ada penangkapan karena diketahuinya istri meninggal sebab lilitan seekor ular besar. Sejak kejadian itu, rasa sesak selalu menghampiri Parman karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya bukan hanya meninggal karena lilitan, tapi dijadikan tumbal pesugihan oleh Dewi Ular. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Seperti biasa, ia harus melayani sang Dewi Ular di ruangan khusus yang identik dengan ornamen serba merah. Dari kejauhan, sudah terdengar suara tapakan dan lengkingan kuda. Ia menandakan jika sang empunya ular
tersebut sudah datang ke rumah Parman. Ia menarik nafas dalam-dalam menahan kekesalan yang bergejolak di dadanya. Kemudian, dengan secepat kilat, makhluk dari dunia yang berbeda itu sudah berada di depan rumah Parman. Tangannya menyentuh lengan Parman. Dipegangnya perlahan tangannya yang berwarna pucat itu. Terasa sangat dingin. Parman memperhatikan urat-urat tangan siluman itu. Nampak dengan jelas. Bahkan seperti tidak ditutupi dengan kulit. Namun saat itu juga, karena terlalu marah, ia menepis si Dewi Ular dan mengeluarkan sebuah celurit yang digantung di dekat pintu kamarnya. Parman mengarahkan ke badan ular yang ada di bawahnya dengan sekali tarikan. Darah mencurat dari tubuh ular itu secara terus-menerus. Bukan hanya sekali, ia melayangkan celurit ke badan ular itu hingga akhirnya ular yang selama ini menjadi perantara tidak bergerak dan tewas. Saat itu juga sang Dewi Ular menghilang dengan seksama. Semenjak kejadian itu, Parman dikenal menjadi orang yang tidak punya akal sehat. Setiap hari ia mengitari rumah warga untuk meminta pertolongan. Namun tidak ada satu orang pun yang mau membantu karena menganggap Parman sudah gila. Harta bendanya yang ia dapat dari pesugihan hilang dalam sekejap karena tidak terurus. Kini ia hanya hidup sebatang kara, tanpa istri, anak, maupun saudara. Ternyata itu bagian dari dampak pesugihan yang ia lakukan. Cerita ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Samaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Demikian cerita misteri suara delman di tengah malam. Sekian dan terima kasih.